Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita melakukan aktivitas di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji dan syukur kami atas kasih karunia anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan dan waktu untuk kami bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, dan Tuhan buka telinga dan hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 yang demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya serta bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam berikut ini Tuhan Yesus membandingkan dalam perumpamaan dua rumah yang dengan jenis pondasi yang berbeda. Yang satu berpondasi pasir yang merupakan gambaran orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Dan yang satu lagi berpondasi batu yang merupakan gambaran orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kegambaran di salah satu daerah. Musim kering bisa berlangsung panjang sampai-sampai pasir yang ada di sisi aliran sungai mulai mengering dan mengeras. Banyak orang mendirikan rumahnya di atas pasir karena untuk membangunnya itu jauh lebih mudah. Namun, saat hujan datang, sungai akan meluap dan berisiko akan menghancurkan rumah tersebut karena pasirnya kembali menjadi lunak. Dan selanjutnya,
Tuhan Yesus menyebut orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai orang yang bijaksana. Mengapa disebut bijaksana? Karena yang pertama, orang yang bijaksana itu tahu apa yang paling penting. Ia memilih pondasi yang kokoh, bukan yang asal-asalan. Pondasi yang kuat akan menopang keseluruhan rumah dan membuatnya aman. Kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang sudah tahu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Di sini diceritakan ada masalah yang besar yang dihadapi oleh kedua rumah itu, yaitu saat turun hujan dan datang banjir. Kemudian ada angin yang melanda rumah-rumah tersebut. Orang yang bijaksana bukanlah seorang peramal yang tahu kapan badai, hujan, banjir, dan angin akan datang. Tetapi orang yang bijaksana, ia tahu badai itu akan pasti datang. Dan hasilnya, rumahnya tetap berdiri kokoh meski badai sedang melanda. Sedangkan rumah yang di atas pasir akan mengalami kerusakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan pada pagi hari ini, persoalan yang dihadapi orang yang membangun di atas batu dan yang di atas pasir sebetulnya adalah sama. Tidak ada bedanya. Yang menjadi pembeda adalah ketahanan mereka di dalam menghadapi bencana. Kalau kita membaca renungan di atas tadi, kalau kita hanya mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, itu mudah sekali. Sebaliknya, kalau kita mendengar dan melakukan firman itu jauh lebih sulit karena butuh perjuangan. Namun perjuangan itu justru akan membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika iman kita bertumbuh dewasa, maka sebesar apapun badai kehidupan menerjang, kita akan tetap kokoh, berdiri di atas iman kita. Jangan hanya mau jadi pendengar saja, tetapi mari jadilah pelaku firman Tuhan. Mendengar saja tanpa melakukan firman Tuhan tidak akan mendewasakan iman kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.